Assalamualaikum anak soli dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang terbaik ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang fiksi dan unsur-unsur fiksi, muatan bahasa Indonesia, tema 8, subtema 1. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Dan siapkan buku tema kalian serta alat tulisnya. Semangat belajar! Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi kali ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian teks fiksi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur teks fiksi. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis teks fiksi. Dan yang keempat, siswa mampu mengungkapkan amanat dari suatu teks fiksi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks fiksi? Anak-anak tahu tidak apa yang dimaksud dengan teks fiksi? Ya, teks fiksi merupakan teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Teks fiksi sendiri ternyata memiliki beberapa unsur-unsur loh anak-anak. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Yang kedua yaitu tema. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu alur. Apa ya yang dimaksud dengan alur? Ya, alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Yang keempat yaitu latar. Anak-anak tahu tidak apa itu latar? Ya, latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Ada latar tempat, latar waktu, dan ada juga latar suasana. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Selain memiliki beberapa unsur, fiksi juga memiliki beberapa jenis loh. Yang pertama yaitu legenda. Legenda merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya, legenda Danau Toba, Malin Kundang, legenda Batu Menangis, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu cerita jenaka. Apa yang dimaksud dengan cerita jenaka? Ya, cerita jenaka merupakan cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya, Si Kabayan, Lebay Malang, Pak Pandir, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu saga atau cerita Panji. Nah, cerita Panji yaitu suatu rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya Damar Wulan, cerita Ramadan Sinta, cerita Hang Tuah, dan lain-lain. Yang keempat yaitu fabel. Apa ya itu fabel? Ya, fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Biasanya berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Contohnya ada cerita Kancil dan Buaya, Kelinci dan Kura-kura, Unta si Peniru, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu mite. Apa itu mite anak-anak? Ya, mite merupakan cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya ada cerita Mahabharata, Joko Tarub, Krishna,
Dan masih banyak lagi, anak-anak bisa mencari referensi di buku atau internet ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks fiksi. Dalam teks fiksi terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Ada yang berwatak positif, ada juga yang berwatak negatif. Adanya watak tersebut dalam teks fiksi diharapkan dapat memberi suatu pesan kepada pembacanya. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam memahami amanat yang terkandung dalam teks fiksi. Yang pertama, anak-anak dapat membaca cerita dengan seksama. Nah, yang kedua, pahami karakter atau watak setiap tokoh yang berperan dalam cerita. Tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Ada beberapa tokoh yang berperan dalam suatu cerita teks fiksi. Kira-kira apa ya anak-anak? Ya, yang pertama, tokoh utama, yaitu tokoh yang menjadi pelaku utama dan mengalami semua peristiwa dalam cerita. Yang kedua yaitu tokoh tambahan, yaitu tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Kita dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca cerita secara keseluruhan, yaitu dari awal sampai akhir dengan seksama dan teliti. Nah, setelah anak-anak memahami materi yang Ustazah Endah sampaikan di awal tadi, tugas anak-anak sekarang yaitu anak-anak buka buku paket tema 8 subtema 1, kemudian baca cerita asal mula Telaga Warna pada halaman 2-3, kemudian kerjakan latihan soal pada halaman 4 pada lembar weekly activities yang sudah anak-anak terima. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian anak-anak dimanapun berada. Tetap semangat belajar dan beribadah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.